Melanjutkan dari film pertama, kisah kali ini akan berfokus pada Evelyn, ibu dari 3 orang anak yang harus bertahan hidup di tengah kemunculan alien yang jika bersuara sedikit saja maka akan jadi mangsa bagi si makhluk tersebut. Setelah suaminya mati, Evelyn, Marcus, Regan dan si bayi yang masih kecil pun memutuskan untuk melakukan perjalanan demi mencari orang lain yang masih bertahan hidup. Yang karena sekarang mereka sudah tahu apa kelemahan si alien, maka Regan pun membawa serta pengeras suara untuk sebagai senjata agar bisa membunuh makhluk yang ditemuinya. Dan kita akan flashback sebentar waktu di mana semuanya dimulai. Yang pada saat itu Lee atau suami Evelyn terlihat sedang membeli camilan di minimarket untuk menonton pertandingan baseball yang diikuti oleh Marcus. Dan di sini kita akan diperkenalkan pada sahabat Lee yang merupakan tetangganya sendiri yang bernama Emmett, yang pada saat itu juga akan menonton pertandingan baseball. Pada saat pertandingan baseball sedang berlangsung, tiba-tiba semua orang terdiam dan memandangi langit saat sebuah meteoroid jatuh tak jauh dari lokasi mereka. Mereka pun langsung berhamburan untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Dikarenakan Lee membawa mobil sendiri, Evelyn diminta untuk pulang duluan bersama Marcus. Sementara Lee dan Regan akan pergi ke mobilnya yang diparkirkan di seberang jalan. Saat jalanan dipenuhi oleh orang-orang yang kepanikan, Evelyn meminta Marcus dan Bo untuk tetap tenang dan jangan pedulikan sekitar. Namun tiba-tiba muncullah sosok makhluk yang menabrak mobilnya. Lee sendiri terlihat baru saja masuk ke dalam mobilnya, namun dia memutuskan untuk keluar sebentar menemui Bapak Sheriff untuk menanyakan lokasi jatuhnya meteorit tersebut. Lalu muncullah alien yang menyerang mobil si Sheriff. Bersama warga lain, Lee dan Regan bersembunyi di dalam sebuah bar. Ketika mereka sedang mencoba untuk bersembunyi dan tetap diam, tiba-tiba ada ponsel salah satu warga berbunyi sehingga para alien pun menghabisi mereka yang bersuara. Dan itulah bagaimana semuanya berawal, yang ternyata kemunculan makhluk alien ini berasal dari sebuah meteoroid yang jatuh ke bumi. Kembali ke waktu sekarang, Evelyn dan anak-anaknya terlihat sedang berjalan melewati jalur rel kereta api. Evelyn pun tak sengaja mengenai jebakan botol kaca yang menimbulkan suara berisik, sehingga mereka pun harus segera berlari menghindari kejaran alien. Saat berlari, Marcus pun terkena jebakan beruang dan berteriak akibat kakinya yang terluka, dan si bayi yang tiba-tiba menangis karena terbangun dan Evelyn harus kerepotan mengatasi keduanya. Di saat bersamaan, ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan yang sedang dikejar alien. Lalu Regan mulai beraksi dengan speakernya dan diset frekuensi tinggi, sehingga alien yang datang mudah ditembak kepalanya. Evelyn dan anak-anak kemudian lari ke dalam bangunan kosong yang di situ ada pria asing yang dari tadi mengawasi mereka, yang ternyata dia berniat baik yang datang untuk menolong. Kemudian mereka pun diajak masuk ke dalam tempat tinggal rahasianya, yakni sebuah ruangan di bawah tanah yang berada tepat di bawah pabrik bekas. Ternyata tempat yang dimaksud adalah di dalam semacam sebuah tangki yang kedap suara. Mereka semua pun bersembunyi sampai monster itu pergi. Evelyn pun sedikit terkejut saat baru mengetahui jika pria asing ini adalah Emmett, sahabat dari suaminya. Pada awalnya Emmett tidak mengizinkan mereka tinggal di sini, tetapi ketika melihat seorang bayi di dalam kotak kayu, Emmett menjadi tidak tega dan terpaksa membiarkan Evelyn dan anak-anak berlindung untuk sementara waktu. Karena tak ada obat-obatan, Evelyn pun menggunakan alkohol untuk membersihkan luka pada kaki Marcus supaya tidak infeksi. Dan Marcus pun boleh berteriak sepuas-puasnya, karena tangki tersebut sangat aman untuk meredam suara sekeras apapun. Selesai dengan mengobati Marcus, Evelyn pun mengajak Emmett berbicara tentang siaran radio yang selama 4 bulan terakhir ini selalu memutar lagu yang sama. Bukti bahwa ada orang yang sengaja menyiarkan lagu tersebut dari stasiun radio, dan artinya masih ada orang yang hidup di luar sana menunggu para penjelajah untuk pergi ke tempat tersebut. Emmett pun sudah tidak punya keyakinan akan kehidupan yang akan kembali normal, karena setelah kematian putra dan istri tercintanya sekitar 1 tahun yang lalu. Emmett yang saat ini tidak punya semangat untuk hidup,
dan hanya menjalani hari-harinya untuk memburu monster sebanyak-banyaknya demi membalaskan dendam kematian anaknya. Ketika semua sudah tidur, Regan tiba-tiba membangunkan Marcus untuk memberitahunya tentang lokasi asal lagu itu disiarkan. Yang setelah dilakukan pemeriksaan selama beberapa jam, akhirnya Regan menemukan bahwa stasiun radio tersebut terletak di sebuah pulau yang tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Dan berarti Regan akan punya senjata yang kuat untuk mengalahkan semua monster yang ada di dunia, dengan cara menyiarkan frekuensi dari alat bantu pendengarannya dan menyelamatkan umat manusia yang masih tersisa. Mendengar ide kakaknya yang aneh-aneh lagi, Marcus sang adik pun meyakinkan Regan untuk tidak berbuat aneh-aneh seperti dulu. Karena Regan ingin menembus dosa dan kesalahannya di masa lalu, dia pun nekat akan pergi sendirian menuju pulau sesuai yang tertera pada peta dengan berjalan mengikuti jalur rel kereta api menuju ke sana. Tanpa sadar jika kelakuan dan ide dari Regan ini akan menimbulkan masalah bagi semua orang. Keesokan paginya, Evelyn baru menyadari tentang kepergian Regan, sehingga satu-satunya orang yang bisa diandalkan untuk dimintai tolong hanyalah Emmett seorang. Karena si bayi tidak mungkin ditinggalkan berdua dengan Marcus yang sedang terluka, sehingga Emmett pun harus direpotkan kembali dengan tingkah laku keluarga Evelyn yang sudah pasti akan banyak masalah yang harus diselesaikan. Regan pun saat ini telah sampai di lokasi tempat terakhir kereta api beroperasi. Setelah masuk ke dalamnya, semua orang yang ada telah tewas dibantai oleh alien. Yang kejadian itu terlihat dari lubang besar yang dibuat oleh si alien tersebut. Saat menyusuri kereta, Regan menemukan kotak P3K yang pastinya akan sangat berguna di perjalanan nanti. Dan ketika dia bermaksud untuk mengambilnya, datanglah si alien mendekat. Meski Regan tahu cara untuk mengalahkan si alien, namun rasa panik membuatnya kesulitan untuk menggunakan senapan. Sehingga ketika si alien sudah semakin mendekat, Regan pun memilih untuk pasrah sambil menutup mata. Tetapi Emmett pun datang menyelamatkannya. Emmett dan Regan pun kemudian bersembunyi di bawah meja di sebuah tempat makan, untuk menghindari kemungkinan adanya alien lain yang muncul. Regan pun meminta Emmett untuk membantunya pergi menuju pulau yang dimaksud. Awalnya Emmett menolak, tetapi esok paginya dia berubah pikiran setelah berpikir semalaman tentang kesempatan untuk bisa menyelamatkan manusia yang masih tersisa di muka bumi ini. Beralih ke Evelyn yang terlihat sedang memasukkan bayinya ke dalam kotak kayu. Setelah dicek, tabung oksigen sudah semakin menipis. Dan dia bermaksud untuk pergi keluar mencari obat-obatan, supaya luka pada kaki Marcus tidak infeksi. Marcus pun meminta ibunya untuk tidak meninggalkan dia dan adik bayinya berdua di tempat ini. Namun Evelyn berhasil meyakinkan Marcus bahwa semua akan baik-baik saja. Singkat cerita, Regan dan Emmett akhirnya sampai di jembatan yang menghubungkan dua wilayah berbeda, di mana Emmett menunjukkan pulau yang dimaksud yang ternyata sudah tidak jauh lagi. Sementara itu, Evelyn terlihat sudah sampai di kota dan langsung masuk ke dalam apotek untuk mencari obat-obatan. Dia pun menemukan 2 tabung oksigen untuk stok meredam tangisan bayi kecilnya, agar bisa bertahan untuk beberapa waktu ke depan. Marcus sendiri terlihat sedang menggendong adik bayinya yang baru minum susu dan baru tertidur. Jenuh menunggu ibunya yang lama belum pulang, Marcus pun tiba-tiba keluar dari dalam bunker berjalan mengelilingi pabrik tanpa tujuan yang jelas. Sehingga ketika Marcus menemukan mayat yang mengering lalu dia pun teriak seperti wanita, dan hal itu mengakibatkan satu alien muncul. Dia pun harus kerepotan sendiri saat harus lari secepatnya, untuk mengamankan adik bayinya bersembunyi di dalam tangki besi, dan dia pun lupa mengganjal kunci pintunya. Meski di dalam tangki kedap suara, mereka berdua kini harus terjebak di dalamnya yang telah tertutup rapat dan tidak ada sedikit pun udara yang masuk. Sedangkan tabung oksigen si adik bayi kini sudah semakin menipis, Marcus pun harus kesulitan dan kesusahan seperti ini. Beruntung sekali Evelyn pulang tepat waktu, dan langsung menyadari akan bahaya yang sedang dihadapi anaknya. Setelah sampai bunker, Evelyn meletakkan 1 tabung oksigen tepat di atas genangan minyak yang bocor, kemudian menembakkan pistolnya ke atas untuk memancing si alien keluar, lalu menembak tabung tersebut.
Tak bisa mati hanya terbakar api, Evelyn pun menembak saluran air untuk membuat suara gemericik air, agar si alien kesulitan mendengar pergerakannya. Dan cara itu berhasil membuat Evelyn masuk ke dalam bunker dan segera menyelamatkan kedua anaknya yang terjebak di dalam tangki besi. Kembali ke Regan dan Emmett yang sudah tiba di dermaga. Ketika mereka berdua sedang mencari kapal untuk menyeberang ke pulau, ada seorang anak kecil tengah duduk sendirian. Yang ketika Emmett mencoba memeriksanya, tiba-tiba si anak mengikat leher Emmett menggunakan tali yang terikat ke kaleng yang menimbulkan suara berisik. Lalu muncullah beberapa orang yang bermaksud untuk menculik Regan. Emmett pun memberikan kode agar loncat ke dalam air. Dan ketika Regan sudah melakukannya, Emmett dengan cepat menyeret si pria dan melukai kakinya hingga teriak kesakitan. Dan hal itu membuat si alien muncul dan membantai orang-orang yang berniat menculik Regan. Insiden barusan menimbulkan kemunculan banyak alien, mereka memporak-porandakan dermaga. Emmett pun kemudian menyelam ke dalam air saat dikejar alien dan datanglah Regan yang berhasil menyelamatkannya naik ke atas kapal. Terlihat satu alien ada di air yang tadi menyerang, kemudian naik kembali ke atas kapal yang lain. Singkat cerita, Regan dan Emmett akhirnya sampai di pulau yang dimaksud, dan idenya kali ini akhirnya membuahkan hasil, dan membuat mereka berdua menemukan tempat paling aman. Mereka berdua pun disambut baik oleh seorang pemimpin dari warga di pulau ini. Emmett pun langsung mengutarakan idenya Regan tentang menyiarkan frekuensi yang berasal dari alat bantu pendengarannya. Ide itu pun langsung disetujui oleh pemimpin dari warga di pulau ini. Keesokan paginya ketika Emmett sedang berdiri sendirian di tepi pantai, dia tak sengaja menemukan satu kapal rusak yang sempat dinaiki si alien dan terbawa arus laut menuju pulau ini. Sehingga Emmett pun segera bergegas untuk memberitahu warga di pulau ini. Tak lama para alien pun langsung menyerang warga, dan sesuai rencana semalam sang pemimpin pun langsung membawa Regan dan Emmett menuju stasiun radio. Satu alien yang mengejar sempat merusak mobil dan nyaris melukai Regan, tapi akhirnya mereka berhasil selamat. Saat tiba, Emmett pun meminta sang pemimpin untuk segera ikut masuk, tetapi beliau memilih untuk menyelamatkan warganya. Belum selesai berbicara, sang pemimpin pun langsung dibawa oleh alien. Beralih ke Evelyn dan Marcus yang masih bersembunyi di dalam tangki. Dirasa situasi sudah aman, Evelyn pun memutuskan untuk keluar. Saat beberapa langkah keluar, tiba-tiba alien menyerang, dan Evelyn pun harus segera berlari kembali masuk ke dalam tangki. Evelyn dan Marcus harus kembali diserang oleh alien. Yang karena serangan tadi, pintu tangki pun tidak bisa tertutup karena terhalang oleh tangan alien yang saat ini ingin masuk menggapai mereka. Di saat yang bersamaan, Emmett dan Regan masih berusaha untuk masuk ke dalam ruang siaran dengan bergerak secara perlahan. Karena Regan adalah seorang tunarungu yang pada saat membuka pintu tempat siaran, engselnya pun berbunyi. Sehingga Emmett yang di luar berjaga harus diserang alien. Di saat ibu dan adiknya sedang diserang alien, saat itulah Regan yang sudah berada di ruang siaran pun langsung menekan tombol on air. Kemudian Regan langsung menempelkan alat bantu pendengarannya ke dekat mikrofon yang mengakibatkan para alien kesakitan, dan mereka berdua berhasil menghabisi alien tersebut. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa teman yang baik adalah pengalaman itu sendiri, sehingga dengan pengalaman kita mampu melangkah agar tidak terjatuh dalam lubang yang sama. Di samping itu, ada dua ibu yang selalu menyertaimu. Mari doakan para ibu agar selalu sehat, supaya terus bisa mendoakan anak-anaknya sampai sukses dan meraih cita-citanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, untuk bahas film apa lagi ke depannya. Terima kasih sudah mampir. Tak lupa mengucapkan untuk jangan lupa jaga kesehatan, jagalah hati dan pikiranmu, agar selalu sehat. Dan jagalah pacarmu, siapa tahu temanmu adalah sainganmu. Sedikit pantun untuk para pemirsa yang budiman. Jus alpukat belinya di pasar malam. Sini mendekat nonton alur cerita film.
Sekian dan terima kasih. Ci vediamo. Yang artinya, sampai jumpa.